Ya, di sini kami dari kelompok 8, perancangan alat industri kimia, kami akan menjelaskan mengenai K3 bejana bertekanan. Nah, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Syafira Ainuri, NPM 19176, ada Yustika Chandra, NPM 19190, ada Alzana Dila, NPM 19198, dan saya sendiri, Firanda Andika, NPM 19212. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bejana bertekanan. Bejana bertekanan sendiri adalah suatu bejana tertutup yang digunakan baik untuk menampung maupun sebagai bejana proses untuk gas atau liquid pada tekanan yang berbeda dari tekanan ambien atau atmosfer. Contoh bejana bertekanan yaitu menara distilasi, bejana untuk oil refineries dan petrokimia, reaktor nuklir, bejana penampung untuk liquefied gases, antara lain amonia, klorin, propan, butan, dan LPG. Selanjutnya ada jenis-jenis bejana bertekanan. Yang pertama berdasarkan dimensinya, yaitu yang pertama ada bejana tekan dinding tebal, yaitu bejana yang memiliki ketebalan dinding sel lebih dari 1/20 diameter sel. Dan yang kedua ada bejana tekan dinding tipis, yaitu bejana yang memiliki ketebalan dinding sel kurang dari 1/20 diameter sel. Nah, perbedaan bejana tekan dinding tipis dengan dinding tebal berada pada distribusi tegangan yang terjadi pada dinding bejana tekan tersebut. Bejana tekan dinding tebal memiliki distribusi tegangan yang harus diperhitungkan, sedangkan pada bejana tekan dinding tipis, distribusi tegangan dapat diabaikan karena perbedaan diameter luar dengan diameter dalam sangat tipis, sehingga distribusi tegangan yang terjadi sangat kecil. Berikutnya, berdasarkan bentuknya, bejana tekanan dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada bejana tekan silinder berbentuk vertikal atau vertical cylinder vessel. Yang kedua ada bejana tekanan silinder berbentuk horizontal atau horizontal cylindrical vessel. Dan yang ketiga ada bejana tekanan berbentuk bola atau hemispherical vessel. Kemudian ada dasar hukum pengawasan atau penerapan K3 dari bejana bertekanan. Yang pertama ada Undang-Undang UAP tahun 1930, kemudian ada yang kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 per 01/Men/1982 yang menjadi Permen nomor 37 tahun 2016 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bejana tekanan dan tangki timbun. Ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 1/Men/1988 mengenai kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2/Men/1992 dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4/Men/1995. Kemudian ada tanda pengenal. Di sini tanda pengenal bejana harus memuat beberapa informasi seperti yang pertama ada nama pemilik, kemudian ada nama dan nomor urut pabrik pembuat, kemudian ada nama gas atau bahan yang diisikan beserta simbol kimianya, kemudian yang keempat ada berat kosong tanpa keran dan tutup, yang kelima ada tekanan pengisian dan tekanan atau tekanan yang diizinkan dalam satuan kilogram per sentimeter persegi, dan berikutnya ada berat maksimum dan dari isinya untuk bejana berisi gas yang
gempa menjadi cair. Berikutnya ada volume air untuk bencana berisi gas yang digempa. Selanjutnya ada nama bahan pengisi porus MES khusus untuk bencana penyimpanan gas yang berisi larutan asetilen. Dan yang terakhir ada bulan dan tahun pengujian hidrostatik pertama dan berikutnya. Tanda pengenal bisa seperti yang ada pada gambar di samping. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan wajib, di mana terdiri dari pemeriksaan pada fabrikasi. Pemeriksaan dilakukan setelah gambar rencana bencana tekan disahkan oleh Dirjen Bin Wasnaker, Depnaker Trans RI. Maka proses pembuatannya di pabrik pembuat bencana tekan dapat dimulai dikerjakan. Pada saat mulai proses pembuatan bencana tekan di Indonesia, seharusnya dilakukan pengawasan secara kontinu oleh pengawasan ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bencana tekan atau ahli K3 spesialis pesawat uap dan bencana tekan yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya ada pemeriksaan pertama. Pemeriksaan ini wajib dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku sebelum sesuatu bencana tekan diterbitkan. Pengesahan pemakaiannya oleh instansi yang berwenang. Pada pemeriksaan pertama ini, kegiatan yang dilakukan oleh petugas penguji meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamanannya. Next. Kemudian ada recalculation perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, kemudian NDT atau non-destructive test kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga. Selanjutnya ada hydrostatic test dan pengujian katup penutup atau tingkat pengamanan. Pada pemeriksaan berkala wajib dilaksanakan setiap 5 tahun untuk bencana tekan penampung klorin atau senyawa klorin minimal sekali setiap 2 tahun. Untuk pemeriksaan khusus wajib dilaksanakan bila terdapat kerusakan atau reparasi, modifikasi, terjadi peledakan pada bencana tekannya, kemudian pemeriksaan sebelum pembuatan atau prafabrikasi. Sebelum pembuatan bencana tekan dimulai, pabrik pembuat atau pemanufaktur harus memiliki pengesahan perencanaan atau desain atau gambar rencana terlebih dahulu dan semua sertifikat atau dokumen serta menetapkan prosedur kerja. Di samping itu, lembar pengesahan harus diteliti secara cermat atau seluruh persyaratan yang harus dilaksanakan pada pembuatan bencana tekan, baik persyaratan teknis maupun administratif, termasuk pembuatan laporan pemeriksaan atau inspection report dan lain-lain. Pemeriksaan visual rutin internal. Batas wewenang pemeriksaan. Pemeriksaan awal berkala dan khusus bencana tekan berdasarkan peraturan perundangan K3 yang berlaku adalah wewenang pengawasan ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bencana tekan dari Depnaker atau Disnaker dan AK3 spesialis pesawat uap dan bencana tekan dari PJK3 yang ber-SKP Syah dari Menteri Tenaga Kerja. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemeriksaan berkala jangka waktunya demikian panjang, maka berdasarkan peraturan yang berlaku, AK3U sesuai dengan batas wewenang yang ada, sebaiknya melakukan pemeriksaan visual rutin internal, misalnya sekali setiap bulan, tetapi tanpa mengubah konstruksi dan alat pengaman yang bersangkutan. Dengan pemeriksaan visual rutin ini, maka manakala terjadi kelainan pada konstruksi atau alat pengaman bencana tekan tersebut secara dini dapat diketahui yang selanjutnya melalui pimpinan perusahaan dilaporkan ke Disnaker setempat atau PJK3 untuk dilakukan pemeriksaan khusus. Baik, selanjutnya yaitu formulir pemeriksaan visual rutin internal. Untuk mempermudah AK3U dalam melaksanakan tugas pemeriksaan rutin internal suatu bencana tekanan di tempat tugasnya dapat menggunakan formulir pemeriksaan visual rutin internal. Apabila tidak ditemui adanya kelainan, maka hasil pemeriksaan berupa perlu disampaikan pada rapat kerja berkala P2K3. Namun, apabila ada temuan, sebaiknya secepat mungkin segera disampaikan kepada Ketua P2K3 untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Nah, untuk contoh formulir pemeriksaan visual rutin internal dapat dilihat pada gambar di samping.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pengujian bejana tekanan untuk mendapatkan izin pemakaian. Yang pertama yaitu pemeriksaan dan pengujian pertama di tempat kerja setelah pemasangan instalasi. Pada prinsipnya, izin pemakaian bejana tekan hanya dikeluarkan 1 kali selama bejana tekan tersebut masih beroperasi. Yang kedua, meneliti dokumen pabrikasi atau pembuatan. Meneliti dokumen teknis pembuatan bejana tekanan dari perusahaan atau pabrik pembuat, termasuk pemeriksaan dan pengujian selama pembuatan sesuai yang disyaratkan meliputi sertifikat material yang digunakan, perhitungan kekuatan konstruksi, gambar desain atau konstruksi, laporan hasil pemeriksaan tidak merusak, laporan hasil pengolahan panas bila ada, sertifikat pengelasan meliputi prosedur pengelasan dan hasil pengujian prosedur pengelasan, serta sertifikat jurulas. Kemudian ada sertifikat kalibrasi alat-alat pengaman, bila ada. Kemudian yang ketiga, pengujian pemadatan atau pressure test. Pemeriksaan dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan sesudah pengujian meliputi hal-hal sebagai berikut. Sertifikat kalibrasi dan identifikasi dari pedoman tekanan bila disyaratkan, bagian-bagian kerja maksimum dan lokasi pedoman tekanan dan perekaman tekanan, tekanan uji pada pedoman tekanan dan perekaman tekanan, melakukan pemeriksaan kebocoran dan perubahan bentuk pada daerah atau bagian-bagian yang kritis pada tekanan pemadatan dan sesudah pemadatan. Kemudian yang keempat yaitu pengujian tingkat pengaman. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu meliputi sertifikat kalibrasi dari tingkat pengaman dan juga tekanan saat tingkat pengaman membuka dan saat menutup harus sesuai dengan peraturan standar yang digunakan dan sesuai peraturan yang berlaku. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.